Qatar adalah sebuah negeri yang menggabungkan tradisi dan modernitas, terletak di Tenggara Jazirah Arab. Negara ini dikenal karena warisan budayanya yang kaya, sementara juga menatap masa depan dengan pembangunan infrastruktur yang modern. Wilayah Qatar didominasi oleh Jazirah Qatar yang kecil, yang memanjang ke pedalaman sekitar 160 km ke utara dari Jazirah Arab dan dikelilingi oleh Teluk Persia. Qatar memiliki garis pantai sekitar 563 km dan berbatasan darat hanya dengan Arab Saudi. Selain itu, Selat Bahrain memisahkan Qatar dari negara kepulauan Bahrain. Dengan luas wilayah hanya 11.610 km persegi, Qatar termasuk salah satu negara terkecil di Asia. Negara ini sebagian besar terdiri dari gurun, tidak memiliki perairan permanen, serta memiliki topografi yang datar dan berbatu, dengan titik tertinggi hanya 103 meter di atas permukaan laut. Kombinasi antara keindahan alam, seperti laut pedalaman dan padang pasir, dengan kemewahan gedung-gedung pencakar langit dan museum kelas dunia menjadikan Qatar sebagai destinasi wisata yang unik. Pengunjung dapat menikmati pengalaman beragam, mulai dari petualangan alam hingga kegiatan olahraga tingkat internasional. Ibu kota Qatar adalah Doha, yang berada di pesisir timur dan merupakan pusat kegiatan ekonomi dan budaya. Qatar dibagi menjadi 8 kota madya dan dipimpin oleh seorang emir. Sejak tahun 2013, Emir Qatar adalah Tamim bin Hamad Al Thani, yang berasal dari keluarga Al Thani yang telah berkuasa sejak tahun 1850. Menariknya, konstitusi Qatar tidak mengizinkan pembentukan partai politik. Sheikh Tamim menjadi pejabat Qatar setelah ayahnya turun tahta pada tahun 2013. Sheikh Tamim lahir pada 3 Juni 1980 di Doha. Ia adalah putra keempat dari Sheikh Hamad bin Khalifa dan putra kedua dari Sheikha Moza bint Nasser Al-Misnet. Tamim menempuh pendidikan di Sherborne International dan Harrow School di Inggris, lalu melanjutkan ke Royal Military Academy Sandhurst di mana ia lulus pada tahun 1998. Pada tahun 2013, Tamim menjadi putra mahkota setelah kakaknya, Sheikh Jassim, melepaskan gelarnya. Kemudian, setelah ayahnya, Sheikh Hamad bin Khalifa, turun tahta, Tamim menggantikan posisi ayahnya sebagai Amir Qatar. Setelah naik tahta, Sheikh Tamim melanjutkan tradisi kepemimpinan absolut ayahnya dalam pemerintahan Qatar. Sheikh Tamim telah bekerja untuk merampingkan birokrasi di Qatar dan mengurangi anggaran dari banyak lembaga negara. Di bawah kepemimpinannya, negara ini mengalami pertumbuhan besar dalam infrastruktur, termasuk pembangunan jalan raya, bandara baru, dan sistem metro yang modern. Sheikh Tamim juga telah meningkatkan hubungan Qatar dengan beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, dan Bahrain. Sejak menjadi putra mahkota pada tahun 2003, Tamim berusaha meningkatkan kehadiran internasional Qatar melalui promosi kegiatan olahraga. Pada tahun 2015, Tamim mendirikan Qatar Sports Investments, sebuah perusahaan yang memiliki klub sepak bola Paris Saint-Germain. Setahun kemudian, ia menjadi ketua komite penyelenggara Asian Games 2006 di Doha. Selain itu, Tamim juga menjabat sebagai ketua komite Olimpiade Qatar, di mana ia memimpin kampanye untuk menjadikan Doha tuan rumah Olimpiade 2020 meskipun gagal. Namun, ia sukses mengamankan hak Qatar untuk menjadi tuan rumah kejuaraan renang FINA Dunia 2014 dan Piala Dunia FIFA 2022. Sheikh Tamim membawa Qatar ke sorotan dunia pada tahun 2010 ketika negara ini terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Ini adalah kali pertama sebuah negara Arab mendapatkan kesempatan tersebut. Meskipun ada kontroversi dalam proses pemilihannya, Qatar tetap menjadi tuan rumah pertandingan. Sheikh Tamim juga merupakan seorang pengusaha sukses. Ia memimpin Dewan Direksi Otoritas Investasi Qatar, yang telah menginvestasikan miliaran dolar di berbagai bisnis di seluruh dunia. Dana ini memiliki saham besar di perusahaan seperti Barclays Bank dan bagian dari gedung pencakar langit The Shard di London. Selama bertahun-tahun, Sheikh Tamim juga memimpin beberapa organisasi penting, termasuk Dewan Pendidikan Tertinggi dan Dewan Tertinggi untuk Lingkungan Hidup dan Cagar Alam. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perencanaan dan Pengembangan Kota dan Otoritas Pekerjaan Umum.
Seperti banyak raja Arab lainnya, Sheikh Tamim memiliki beberapa istri dan anak. Istri pertamanya adalah sepupunya, Sheikha Jawahir binti Hamad Al-Thani, dan mereka menikah pada tahun 2005 memiliki 4 anak. Pada tahun 2009, ia menikah lagi dengan Sheikha Al-Mana, dan memiliki 5 anak. Pernikahan ketiganya adalah pada tahun 2014 dengan Sheikha bint Al-Are, dan mereka memiliki 4 anak. Total, Sheikh Tamim memiliki 13 anak. Sheikh Tamim tidak hanya menyemangati atlet dari pinggir lapangan, tetapi juga bermain bulu tangkis dan tenis secara aktif. Ia fasih berbahasa Prancis, Inggris, dan Arab. Kecintaannya terhadap olahraga terlihat jelas dalam upayanya membangun infrastruktur dan stadion senilai lebih dari 300 miliar dolar dalam 12 tahun terakhir sebagai persiapan untuk Piala Dunia FIFA 2022. Sheikh Tamim saat ini memiliki kekayaan bersih yang mencapai miliaran dolar, menjadikannya salah satu raja terkaya di dunia. Selain itu, ia adalah kepala keluarga kerajaan Qatar, yang merupakan salah satu dinasti terkaya di dunia dengan total kekayaan gabungan sekitar 335 miliar dolar. Keluarga kerajaan ini memperoleh kekayaan besar mereka dari sumber daya alam Qatar dan investasi di berbagai properti, termasuk gedung Empire State di New York, gedung pencakar langit The Shard di London, desa Olimpiade, dan department store Harrods. Mereka juga memiliki saham di British Airways dan perusahaan mobil Volkswagen. Sheikh Tamim mengetahui cara menggunakan kekayaannya dengan bijaksana. Tempat tinggal utama Sheikh Tamim dan keluarganya adalah Istana Kerajaan Doha, yang dilapisi emas murni dan memiliki 15 istana kecil, serta tempat parkir untuk lebih dari 500 mobil. Pembangunan Istana Doha diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 1 miliar dolar pada tahun 2019. Selain itu, Sheikh Tamim juga membangun istana megah lainnya di Oman, menggunakan bahan yang mirip dengan yang digunakan untuk membangun Istana Kerajaan Doha. Salah satu kapal pesiar yang dimilikinya adalah Alo Sail, yang merupakan salah satu kapal pesiar bermotor terbesar di dunia. Kapal pesiar ini memiliki panjang 123 meter dan dapat berlayar dengan kecepatan maksimum 20 knot. Dengan beberapa dek, kapal pesiar ini dapat menampung hingga 36 tamu dan 56 awak. Sheikh Tamim juga memiliki Qatar Amiri Flight, yaitu maskapai penerbangan yang diperuntukkan bagi keluarga kerajaan Qatar dan pejabat tinggi pemerintah lainnya. Maskapai Qatar Amiri Flight saat ini memiliki total 14 pesawat, termasuk 3 pesawat jumbo Boeing 7478 yang masing-masing bernilai sekitar 400 juta dolar. Selain itu, terdapat Airbus A380 yang harganya sekitar 350 juta dolar, dan pesawat lain yang bernilai antara 100 juta dolar hingga 500 juta dolar. Sheikh Tamim tidak hanya memiliki pesawat besar dan kapal pesiar super, tetapi juga armada mobil super. Di garasinya, terdapat beberapa mobil Bugatti seperti Veyron, serta Mercedes AMG 6X6, LaFerrari, dan Rolls-Royce Phantom. Keluarga Sheikh Tamim juga mencintai olahraga. Pada bulan Oktober, mereka mengakuisisi 21,7% saham di SC Braga, sebuah klub sepak bola elit di Portugal. Selain itu, mereka memiliki ketertarikan besar terhadap seni dan telah menghabiskan miliaran dolar untuk karya seni selama bertahun-tahun. Beberapa lukisan terkenal dalam koleksi mereka termasuk White Center karya Mark Rothko yang bernilai 72,8 juta dolar dan Man in Her Life karya Andy Warhol yang bernilai 63,4 juta dolar. Salah satu pembelian yang paling mengesankan adalah lukisan The Card Players yang dibeli dengan harga 250 juta dolar, menjadikannya lukisan termahal yang pernah dijual pada saat itu. Kini, lukisan tersebut adalah lukisan termahal ketiga yang pernah ada, setelah Interchange karya Willem de Kooning yang dijual seharga 300 juta dolar pada tahun 2015, dan Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci yang terjual seharga 450 juta dolar kepada putra mahkota Arab Saudi pada tahun 2017. Selama berabad-abad, Qatar berada di bawah kekuasaan berbagai kekaisaran dan klan besar, termasuk Kekhalifahan Arab dan Kekaisaran Ottoman. Di bawah Kekaisaran Ottoman, Qatar dikuasai oleh keluarga Al-Khalifah dari Bahrain hingga tahun 1868. Pada tahun itu, dengan bantuan Inggris, keluarga Al Thani yang sekarang memimpin Qatar mulai berkuasa.
Setelah Perang Dunia Pertama dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman Turki, Qatar menjadi protektorat Inggris, tetapi masih mempertahankan kekuasaan monarki yang mutlak di bawah keluarga Al Thani. Pada tahun 1968, Qatar bersiap untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris dan bergabung dengan Federasi Uni Emirat Arab. Namun, pada tahun 1971, Qatar memilih untuk keluar dari federasi itu dan secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Bendera Qatar terdiri dari dua bagian putih yang memiliki 9 puncak di sisi kiri dan bagian merah marun di sebelah kanan. Warna putih melambangkan perdamaian, sementara 9 puncak itu melambangkan persatuan Qatar dengan seluruh emirat. Warna marun menggambarkan darah yang tertumpah oleh para pahlawan ketika negara ini dibentuk, terutama pada abad ke-19. Ketika Jepang mulai memperkenalkan budidaya mutiara di wilayah Qatar, daerah ini mengalami masa kemiskinan yang parah. Namun, penemuan minyak dan kemerdekaan Qatar pada tahun 1971 mengubah segalanya, membawa transformasi besar bagi kota ini. Transformasi ini mendapat kritik dari sebagian orang karena perubahan yang terlalu cepat, tetapi juga dipuji oleh banyak orang sebagai simbol kemajuan. Sebelum zaman minyak, ekonomi Qatar sangat bergantung pada penangkapan ikan dan perdagangan mutiara. Orang Qatar telah menjadi nelayan dan navigator sejak lama. Hingga kini, kapal tradisional mereka yang disebut Dauh masih banyak terlihat di Teluk Doha. Budaya perikanan ini memiliki akar sejarah yang dalam, dimulai sejak ribuan tahun lalu dengan kedatangan orang Kanaan. Menurut catatan sejarawan Yunani Herodotus, orang Kanaan adalah pemukim pertama di wilayah ini pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka dikenal sebagai pedagang dan navigator yang ulung serta mendirikan jalur perdagangan penting. Salah satu lokasi penting yang dicatat oleh ahli geografi Yunani Ptolemeus adalah Katra, yang sekarang dikenal sebagai kota Zubarah. Sama seperti orang Fenisia yang berasal dari Kanaan, orang Qatar juga terkenal karena perdagangan kain ungu yang dihasilkan dari pigmen alami yang diambil dari moluska. Saat ini, Anda dapat mengunjungi tempat produksi kain ungu di Pulau Ungu atau di Al-Hor, yang terletak 1 jam perjalanan ke utara Doha. Tempat ini dianggap sebagai salah satu lokasi yang wajib dikunjungi jika Anda berada di Qatar. Qatar dikenal sebagai salah satu negara teraman di dunia, sesuai dengan penilaian dari berbagai organisasi. Tingkat kejahatan di Doha sangat rendah, dan kejadian pencurian umumnya jarang terjadi. Meskipun Qatar tidak sering mengalami bencana alam, cuaca ekstrim di musim panas, dengan suhu yang dapat melebihi 50 derajat Celcius, membuat paparan langsung sinar matahari di siang hari menjadi risiko kesehatan. Qatar memiliki beberapa hukum ketat yang harus diikuti oleh penduduk dan pengunjungnya. Misalnya, mengonsumsi minuman beralkohol di tempat umum dan menggunakan narkotika adalah larangan yang dapat berakibat hukuman berat jika dilanggar. Dalam hal berpakaian, Qatar adalah negara yang konservatif. Penduduk setempat biasanya mengenakan tobe dan abaya, tetapi orang asing dan turis boleh mengenakan pakaian mereka sendiri asalkan sopan dan menghormati budaya setempat. Pakaian renang hanya boleh dipakai di pantai dan tempat pribadi. Jika Anda mengenakan celana pendek atau rok pendek, Anda mungkin diminta untuk menutupi tubuh Anda saat mengunjungi tempat-tempat seperti museum atau pasar. Semenanjung Qatar dikelilingi oleh Laut Arab dan memiliki cuaca cerah sepanjang tahun, menjadikannya tempat yang sempurna untuk petualangan. Di sini, Anda bisa melakukan berbagai aktivitas, dari sunboarding di bukit pasir gurun hingga melakukan olahraga air dan udara. Dalam beberapa tahun terakhir, pantai-pantai berpasir Qatar semakin ramai dengan para penggemar layang-layang dan kitesurfing. Anda juga bisa mencoba parasailing, yang menawarkan pengalaman terbang setinggi 100 meter dengan parasut yang ditarik oleh perahu. Ibu kota Qatar adalah Doha, yang terletak di pesisir timur semenanjung. Kota ini memiliki sekitar 2 juta penduduk, yang berarti sekitar 90% dari total populasi negara.
Doha didirikan pada tahun 1825 sebagai sebuah desa nelayan kecil. Nama Doha dalam bahasa Arab, yaitu Ed-Dauhah, berarti pohon besar, yang mungkin merujuk pada pohon besar yang memberikan naungan atau pohon yang diingat oleh para nelayan pertama yang tinggal di daerah tersebut. Arsitektur Qatar adalah kombinasi menarik antara desain tradisional dan modern. Saat ini, lanskap arsitektur di Qatar terus berubah, dengan banyak arsitek terkenal dunia yang merancang bangunan baru yang megah. Sejak tahun 1970-an, kota ini mulai mengalami modernisasi. Sebelumnya, kurang dari 40 tahun lalu, Doha hanya memiliki sedikit bangunan. Sekarang, kota ini dipenuhi dengan banyak prestasi arsitektur, termasuk gedung pencakar langit yang futuristik dan bangunan luar biasa lainnya. Bangunan di Qatar terinspirasi oleh motif tradisional. Dari gedung pencakar langit hingga lembaga budaya dan pendidikan, setiap bangunan memiliki cerita tersendiri. Contohnya adalah Museum Nasional Qatar, yang dirancang oleh arsitek Jean Nouvel, pemenang penghargaan Pritzker. Museum ini terinspirasi oleh sebuah kristal alami yang disebut Mawar Gurun. Ada juga Perpustakaan Nasional Qatar yang dirancang oleh Rem Koolhaas. Eksteriornya berbentuk berlian, sedangkan interiornya sangat luas dan mengutamakan cahaya serta visibilitas. Doha, sebagai ibu kota Qatar, juga merupakan oasis di tengah gurun dengan padang golf hijau dan aktivitas pacuan kuda yang menarik. Qatar juga menyelenggarakan acara olahraga besar, seperti Grand Prix Qatar untuk balap motor Formula 1 dan balapan sepeda motor di kejuaraan dunia sepeda motor. Sebagian besar penduduk Qatar tinggal di ibu kota, Doha, di mana sekitar 90% dari total populasi tinggal. Menariknya, hanya sekitar 15 hingga 20% dari penduduk Qatar yang merupakan warga negara Qatar asli, sedangkan sisanya adalah pekerja asing dari negara-negara seperti India, Iran, dan Afrika Utara. Mayoritas orang Qatar berasal dari suku-suku di Jazirah Arab. Selain itu, ada lebih banyak pria dibandingkan wanita di Qatar, dengan perbandingan 1 wanita untuk setiap 3 pria. Secara hukum, pria Qatar yang beragama Islam dapat memiliki 1 hingga 4 istri. Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia, menguasai sekitar 13% cadangan minyak dan berada di peringkat ketiga untuk cadangan gas. Sebagian besar kekayaan negara ini berasal dari minyak dan gas alam, yang menyumbang 97% dari ekspor dan lebih dari 60% dari produk domestik bruto (PDB) Qatar. Dengan populasi yang kecil dan produksi minyak yang tinggi, Qatar memiliki standar hidup yang sangat tinggi dan harga bensin yang murah. Menurut perkiraan dari Dana Moneter Internasional pada tahun 2020, PDB per kapita Qatar mencapai $128.640, menjadikannya lebih tinggi dibandingkan Luxembourg, $107.641, dan Macau di Tiongkok. Selain itu, Qatar juga menjadi pusat media di kawasan ini. Di sini terletak Al Jazeera, sebuah organisasi media terkenal dengan jurnalisme mutakhir, dan Bein Sports, jaringan olahraga internasional yang berkantor pusat di Doha. Qatar menawarkan berbagai pilihan transportasi untuk dijelajahi, baik lewat jalan darat, udara, maupun laut. Anda bisa menggunakan bus atau taksi karwa yang nyaman dan fleksibel untuk berkeliling. Memesan taksi atau mobil juga mudah melalui aplikasi seperti Uber atau Careem yang lebih terkenal di Qatar. Selain itu, Qatar memiliki sistem metro yang canggih dan terkenal, yang menghubungkan banyak tempat menarik di seluruh kota. Metro Doha memiliki beberapa kereta yang tidak berpengemudi dan merupakan salah satu yang tercepat di dunia. Sistem ini memiliki 3 jalur dengan 37 stasiun sepanjang 76 km, menghubungkan objek wisata budaya utama di Doha dengan Bandara Internasional Hamad, yang dianggap sebagai bandara terbaik di Timur Tengah dan dunia pada tahun 2022. Qatar juga memiliki maskapai penerbangan nasional, Qatar Airways, yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Maskapai ini mampu menghubungkan penumpang ke negara-negara di semua benua. Bandara Internasional Hamad bekerja sama dengan Qatar Airways untuk mencapai rekor baru dengan mengoperasikan sekitar 1.300 penerbangan sehari, dan diperkirakan ada lebih dari 1,5 juta pengunjung selama Piala Dunia Sepak Bola.
Salah satu pencapaian terbesar Qatar adalah menjadi negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Qatar menghabiskan sekitar 200 miliar dolar untuk mengembangkan infrastruktur untuk acara ini, termasuk stadion, jalan, dan hotel. Ini menjadikan Piala Dunia 2022 salah satu yang termahal dalam sejarah sepak bola. Hal menarik lainnya adalah Qatar hanya memilih 8 stadion untuk Piala Dunia, jumlah tempat penyelenggaraan terendah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, stadion-stadion ini sangat modern dan semuanya dilengkapi pendingin udara, sehingga memberikan kenyamanan bagi para penonton dan pemain. Piala Dunia ini juga menjadi yang pertama netral dari segi emisi karbon, karena ada rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 800 megawatt untuk mendukung acara tersebut. Desain stadion-stadion juga mencerminkan budaya dan sejarah Qatar, seperti Stadion Al Janoub yang terinspirasi oleh layar perahu kayu dan mutiara, yang dahulu sangat penting bagi perekonomian negara. Kita sudah membahas hubungan Qatar yang historis dengan mutiara, dan hubungan ini menginspirasi pembangunan proyek besar bernama Pearl Island. Ini adalah pulau buatan yang dibangun di atas lahan seluas 4 juta meter persegi yang direklamasi dari laut, terletak di Teluk Persia dekat distrik West Bay yang terkenal di Doha. Pearl Island terbagi menjadi 10 distrik berbeda, masing-masing memiliki desain unik yang terinspirasi oleh kota-kota Eropa dengan sentuhan arsitektur Arab, seperti Kanat Quartier yang terinspirasi dari Venesia. Pulau ikonik lainnya di Doha adalah Banana Island, atau Pulau Pisang, yang merupakan pulau alami berbentuk bulan sabit dekat Bandara Hamad. Selain itu, Qatar juga memiliki pantai-pantai yang indah di bagian utara, seperti Pantai Al Mariona dan Pantai Fuairid. Bagi penggemar arkeologi, Qatar menawarkan situs-situs menarik yang kaya akan sejarah. Al-Zaburah, yang terletak di barat laut negara ini, dulunya adalah pelabuhan penting untuk perdagangan mutiara di Teluk Persia pada abad ke-18 dan ke-19. Tembok kota Al-Zaburah yang terjaga dengan baik dianggap sebagai salah satu contoh terbaik di dunia. Tidak jauh dari Al-Zaburah, terdapat Al-Jumail, yaitu desa nelayan mutiara yang kini terbengkalai. Warisan dan budaya Qatar sangat dipengaruhi oleh tradisi Badui. Salah satu industri tradisional yang penting adalah tembikar, yang digunakan untuk menyimpan makanan, air, dan untuk memasak. Tembikar dan perhiasan adalah dua kerajinan tertua di Qatar. Perhiasan yang diproduksi termasuk cincin, anting, gelang, dan kalung. Selain itu, pemintalan dan tenun tangan tradisional yang dikenal sebagai al-sadu masih dipraktikkan. Kerajinan ini menggunakan bahan seperti wol domba, bulu unta, bulu kambing, dan kapas. Salah satu teknik yang menarik adalah an-nakdah, yaitu sulaman benang emas dan perak pada pakaian wanita dan jilbab. Henna, yaitu pewarna alami berwarna merah kecoklatan yang berasal dari bubuk daun, digunakan oleh wanita Qatar untuk keperluan kosmetik selama ratusan tahun. Henna masih banyak digunakan saat ini untuk menghias kulit dengan pola rumit, terutama pada acara seperti pernikahan dan Idul Fitri. Kota Lusail adalah kota terencana pertama di Qatar yang menggabungkan modernitas dengan tradisi dan arsitektur Islam. Setiap distrik di kota ini memiliki berbagai fasilitas, mulai dari tempat tinggal dan komersial hingga kantor, layanan medis, dan tempat olahraga. Dengan populasi sekitar 200.000 orang, Lusail dikenal sebagai kota pintar dengan teknologi yang sangat maju. Jaringan serat optik berkecepatan tinggi membuat kehidupan penduduknya nyaman dan berkelanjutan. Selain teknologi, Lusail juga memiliki arsitektur yang mengesankan yang menunjukkan kemajuan Qatar di masa depan. Di kota ini terdapat bangunan ikonik, seperti Menara Qatara, sepasang menara melengkung setinggi 36 lantai yang memiliki bentuk bulan sabit mencerminkan identitas negara. Permata dari Lusail adalah Stadion Lusail, jadi tuan rumah final Piala Dunia. Stadion ini dapat menampung 80.000 penonton dan dirancang oleh arsitek terkenal Inggris, Foster Partners. Desainnya yang unik terinspirasi oleh lentera tradisional dan dihiasi dengan motif mangkuk serta bejana Arab, mencerminkan warisan dan budaya Qatar.
Jika Anda menyukai museum, Qatar memiliki beberapa museum besar yang bertaraf internasional. Salah satunya adalah Museum Seni Islam, yang terletak di pulau buatan di sisi selatan Doha Corniche. Museum ini didedikasikan untuk seni Islam dari abad ke-7 hingga abad ke-19 dan memiliki koleksi yang beragam, mulai dari manuskrip hingga tekstil. Jika Anda lebih tertarik pada sejarah, Museum Nasional Qatar adalah tempat yang tepat. Museum ini memiliki hampir 40.000 meter persegi area pameran, dengan koleksi yang mencakup manuskrip, perhiasan, fotografi, dan banyak lagi. Mengenai biaya hidup di Qatar, menurut indeks Numbeo, negara ini adalah yang termahal ke-30 di dunia dengan indeks 60,56. Untuk perbandingan, Swiss, yang merupakan negara termahal kedua, memiliki indeks 110,34 pada tahun 2022. Biaya hidup di Qatar mirip dengan Inggris, Jerman, atau Uruguay di Amerika Latin. Namun, ada beberapa perbedaan. Misalnya, sewa tempat tinggal di Qatar umumnya sangat tinggi, mendekati tingkat di Swiss. Tapi, makanan di Qatar sekitar 40% lebih murah dibandingkan di Swiss. Sebagai referensi, kombinasi Big Mac di Qatar harganya sekitar $6,86 AS, Rp109.000. Satu fakta menarik lainnya adalah bahwa bensin di Qatar sangat murah. Pada bulan Oktober, harga 1 liter bensin jenis khusus adalah Rp8.350. Agama di Qatar diatur oleh hukum syariah, yang merupakan hukum Islam yang didasarkan pada Al-Quran. Hukum ini berfungsi sebagai kode etik yang mengatur semua aspek kehidupan umat Islam. Beberapa aturan dalam hukum ini mungkin bisa terasa mengejutkan bagi orang-orang di Barat, seperti aturan berpakaian yang ketat. Namun, saat berkunjung ke Qatar, penting untuk menghormati hukum dan kebiasaan mereka agar tidak mengalami masalah dengan pihak berwenang. Di Doha, terdapat masjid-masjid besar dan pusat budaya Islam di mana Anda bisa belajar lebih banyak tentang Islam dan budayanya. Selain itu, karena pengaruh agama, hari Jumat dan Sabtu ditetapkan sebagai hari khusus untuk sholat bagi umat Islam. Sebelum abad ke-20, pendidikan formal tidak terlalu ditekankan di Qatar, terutama di kalangan masyarakat Badui yang tradisional. Namun, pada abad ke-18, Al-Zubarah menjadi pusat pendidikan Islam yang penting. Baru pada tahun 1949, Emir Qatar mendirikan sekolah resmi pertama di Doha, yang hanya memiliki 1 guru dan 50 siswa. Sekolah ini dengan cepat berkembang, dan pada tahun 1951, jumlah siswa meningkat menjadi 240 dengan 6 guru. Kurikulum di sekolah ini mencakup berbagai mata pelajaran, seperti pendidikan agama, geografi, bahasa Inggris, aritmatika, dan tata bahasa, dengan buku teks yang diimpor dari Mesir. Saat ini, Qatar memiliki sistem pendidikan yang bergengsi dan internasional. Salah satu inisiatif terbesar adalah Kota Pendidikan, sebuah kampus seluas 8 km persegi yang menaungi berbagai pusat dan cabang universitas terkemuka dunia, seperti Cornell Medical College, Carnegie Mellon University, Texas A&M University, Virginia University School of the Arts, Georgetown University, dan Paris High Business School. Dengan adanya kota pendidikan ini, siswa di Qatar bisa belajar dan mendapatkan gelar berkualitas tinggi yang diakui secara internasional tanpa harus meninggalkan negara mereka. Qatar, yang terletak di pertemuan Timur Tengah dan Asia, adalah negara kecil yang kaya akan campuran budaya. Negara ini menawarkan kombinasi yang kuat antara tradisi dan modernitas. Salah satu tempat yang menarik di Qatar adalah Desa Budaya Qatara, yang berada di antara distrik keuangan West Bay dan The Pearl. Desa ini diciptakan untuk menjadikan Qatar sebagai pusat budaya seni di Timur Tengah, dengan berbagai acara seni seperti teater, musik, dan pameran, serta memiliki banyak tempat budaya yang menakjubkan seperti museum dan galeri. Mengenai makanan, saat sarapan, orang Qatar biasanya menikmati makanan ringan seperti yogurt, keju, buah kering, zaitun, dan kopi. Makan siang adalah waktu untuk makanan utama, seringkali diawali dengan mezze, diikuti oleh hidangan utama seperti semur daging kambing atau ayam. Salah satu hidangan yang paling populer di Qatar adalah kabsa, yang terdiri dari nasi yang dimasak dengan rempah-rempah dan berbagai jenis daging, seperti ayam, domba, unta, atau ikan. Penampilan kabsa mirip dengan biryani. Tabbouleh juga merupakan salad yang terkenal, terbuat dari peterseli cincang, tomat, mint, bawang, dan dibumbui dengan minyak zaitun, jus lemon, garam, serta paprika manis.
Selain itu, ada hidangan penutup yang sangat disukai, yaitu lukaimat atau lokma, yang berarti sepotong kecil. Hidangan ini terbuat dari campuran susu mentega, tepung, gula, kunyit, dan kapulaga. Bola-bola kecil dari adonan tersebut digoreng dan kemudian dicelupkan ke dalam sirup gula atau madu untuk memberi rasa manis. Pasar-pasar di Qatar, terutama Souk Waqif, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terletak di pusat Doha, Souk Waqif adalah tempat yang populer bagi penduduk lokal dan wisatawan. Pasar ini didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu di sekitar dasar sungai yang kering, dan menjadi tempat pertemuan bagi orang Badui dan penduduk setempat untuk berdagang berbagai produk. Di dalam ganggang yang berliku-liku, Anda dapat menemukan berbagai barang khas Timur Tengah, seperti kurma, madu, rempah-rempah, makanan lezat musiman, parfum, perhiasan, tekstil, pakaian, hewan peliharaan, kerajinan tangan, dan souvenir. Selain itu, Souk Waqif juga menawarkan pertunjukan seni musik tradisional dan budaya, serta berbagai restoran dan kafe yang menarik. Di Qatar, terdapat juga jenis pasar lainnya, seperti pasar emas yang menjual perhiasan emas, dan pasar elang, di mana Anda dapat melihat berbagai jenis elang dan menyaksikan pelatihan elang oleh pelatihnya beberapa kali sehari. Dari semua informasi ini, Anda mungkin ingin menyertakan detail tentang Souk Waqif dan keanekaragaman barang yang ditawarkan, serta pengalaman unik di pasar elang. Pasar elang adalah salah satu yang paling menarik karena memberikan wawasan tentang budaya dan tradisi pelatihan elang yang kaya di Qatar. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang pendapat Anda, berlangganan saluran kami jika belum, dan berikan like pada video ini. Sampai jumpa di penjelajahan keajaiban berikutnya di seluruh dunia.